Agama ini bukan hanya sholat 5 waktu saja. Man la yahtammu bi umuril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Orang kalau tak peduli dengan urusan orang Islam lain, orang Islam, ada orang Islam lain terganggu tapi dia tak peduli, falaysa minhum, kata Rasulullah. Dia bukan golongan dari mereka. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, layaklah kita memuji Allah pada siang ini. Nikmat yang cukup banyak Allah berikan kepada kita, kenyamanan untuk beribadah, hidup dengan tenang, damai, tidak ada gangguan, tidak ada yang berani menyentuh kita. Maka kita layak siang ini mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sebagai pertanda bahwa kita memang selalu bersyukur. Selawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, siang ini agak sedikit emosi ceramah ini, Pak. Tapi izinkan saya jika memang nanti kelewatan, tolong diingatkan. Kenapa hari ini saya agak terbawa emosi? Saya ingin juga kita semua hari ini marah. Atas apa kita marah? Kita marah hari ini karena memang Allah suruh kita marah. Sudah saatnya kesabaran kita habis. Ada orang mengatakan kesabaran itu tidak ada batasnya, itu salah. Sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Ketika syariat dilanggar, maka ketika itu tidak boleh sabar. Orang pijak kepala kita, kalau kita masih bilang sabar, kita bodoh dan kita salah dan kita berdosa. Maka sabar ada batasnya. Mengapa ceramah ini kita awali dengan bahasa seperti ini? Karena memang seminggu ini adalah hari-hari yang betul-betul menyakitkan bagi kita umat Islam. Apa yang membuat kita sakit? Ini bedanya orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Kata Rasulullah SAW, orang Islam itu seperti satu tubuh. Satu sakit, yang lain semua akan demam. Jempol yang tertusuk duri, semua badan akan ikut panas. Umat Islam itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan lain. Tanpa ada tiang ini, tiang-tiang yang lain tak berguna. Itu umat Islam. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu semuanya bersaudara. Apa bedanya adik kita dibunuh orang dengan saudara kita di Rohingya sana dibunuh oleh orang? Apa bedanya bini kita diperkosa oleh orang dengan saudara kita di Rohingya sana diperkosa oleh orang? Apa bedanya rumah bapak dan ibu kita diusir dari rumahnya dengan saudara kita di Rohingya sana semuanya lagi tak punya rumah satupun? Hari ini betul-betul memukul perasaan kita dan menguji betul kesabaran kita sudah habis. 100.000, 120.000 orang hari ini lari dari rumahnya mengungsi ke negeri Bangladesh walaupun jarak tempuh yang jauh dan sangat susah jarak tempuhnya. 123.000 orang sudah hidup di gunung-gunung karena untuk masuk ke negara orang lain itu tidak mudah. Masuk ke Thailand tak bisa. Mereka lari menggunakan kapal. Di pertengahan larinya 1, 2, 3 mati, mereka buang di tengah laut seperti sampah. Berapa hari lalu orang Rohingya yang mengungsi di Aceh akan diberangkatkan negara lain. Di Medan mereka wawancara. Keluarga mereka menghubungi mereka, tolong kasih tahu kepada seluruh dunia bahwa hari ini kami sudah 2 hari lebih cuma minum air putih, tak makan apa-apa. Di depan rumah kami tentara sudah nunggu, begitu kami keluar kami akan dibunuh. Anak-anak seperti sampah, dibacok seperti semak. Rumah-rumah seperti semak dibakar. Habis.
tempat ibadah paling bersejarah di Rohingya itu habis hangus. Kita di sini ketawa-ketawa. Kita hari ini di sini ibadah tempat kita dingin. Habis kita nanti ibadah ada kopi di luar. Di tengah ibadah ada ceramah, kita disiram rohani kita. Kita tak bisa bayangkan kalau hari ini kondisi kita di Rohingya sana. Sekarang apa inti poin yang ingin saya sampaikan di sini? Inti poin adalah apa yang harus kita lakukan. Ingat, kalau kita tak berbuat apa-apa, jangan pikir kita sudah terbebas. Itu salah. Di akhirat Allah bertanya sama kita, ketika Masjid Aqsa diambil alih orang Israel, apa yang sudah kamu lakukan? Saya ketawa saja, ya Allah, baca beritanya. Kita bertanggung jawab itu di akhirat. Ketika saudara kita di Palestina dibunuh anak-anak, orang-orang tua dibunuh. Ketika di akhirat Allah bertanya, ketika ada saudaramu dibunuh, apa yang kamu perbuat? Tak ada, ya Allah. Ketika dalam 3 hari 1000-an orang mati dibunuh di Rohingya sana oleh orang tua, ibu, nenek, anak kecil, bayi, orang tua dibunuh dalam 3 hari, ribuan mati. Apa yang sudah kamu perbuat? Saya ketawa, ya Allah. Apakah itu tak kita bertanggung jawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Jangan pikir kita sholat 5 waktu di sini, kita pikir udah soleh kita, kemudian kita pikir udah banyak pahala kita bawa di akhirat. Yang lain tak bertanggung jawab nanti. Jangan salah. Agama ini bukan hanya sholat 5 waktu saja. Man la yahtamu bi umuril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Orang kalau tak peduli dengan urusan orang Islam lain, orang Islam, ada orang Islam lain terganggu tapi dia tak peduli, falaysa minhum, kata Rasulullah. Dia bukan golongan dari mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah mengatakan kita bukan golongan orang Islam kalau kita tak peduli dengan orang Islam. Apa yang bisa kita lakukan? Jihad, panggilan pertama. Jihad dengan apa? Pergi kita sana berperang. Asah parang kita hari ini, pergi kita perang. Tetapi berjihad itu ada 2. Wajahidu, kata Allah, jihadlah kalian bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. 2 cara berjihad. Pertama, berjihad dengan jiwa, diri kita korbankan membawa parang ke sana untuk berperang. Yang kedua, kita berjihad dengan harta yang kita miliki. Mungkin hari ini kalau kita pergi sana bawa senjata akan menambah masalah yang lebih besar. Mungkin kalau kita pergi hari ini di sana akan menimbulkan konflik yang lebih panjang. Kita mungkin tak bisa sampai di sana, tapi harta kita bisa sampai ke sana. Jangan sampai harta sama kita itu jadi kotoran, jadi tai, nanti juga akan jadi penyakit bagi kita. Di akhirat pun jadi petaka untuk kita. Allah bertanya, kau kan punya harta. Ketika orang Rohingya tak punya uang, tak punya makanan, tak punya pakaian, kenapa kamu tak mau nyumbang? Hartamu itu semuanya jadi kotoran dan itu haram. Harus kamu bertanggungjawabkan di akhirat. Bayangkan Pak, damai pun hari ini di Rohingya sana, mereka akan tersiksa minimal berapa tahun akan datang. Kenapa tak tersiksa? Rumah dah tak punya. Hidup di negeri orang, tengah hutan, di atas gunung buat kemah. Anak udah banyak mati, ayah udah mati, mak udah mati, nenek udah mati, anak sudah mati. Betapa panjang penderitaan mereka, pakaian tak punya kecuali yang sehelai untuk lari dari rumah. Berapa kurus badan mereka karena makan susah. Maka ini saatnya harta kita itu jangan jadi kotoran untuk kita. Keluarkan harta kita untuk menyumbang untuk kehidupan mereka di sana. Itu jihad yang bisa kita buat. Mungkin badan kita lemah, kita tak bisa berangkat di sana. Kemampuan kita terbatas sehingga kita tak bisa sampai di sana. Tapi harta kita insya Allah bisa sampai sana. Hari ini udah banyak lembaga bantuan yang bisa sampai sana. Saya di Dompet Du'afa, orang Dompet Du'afa sudah sampai di sana untuk membantu. Apa salahnya kita salurkan melalui itu? Atau pakai lembaga-lembaga lain? Setidaknya kita nanti bisa berhadapan sama Allah dan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah langkah terakhir, langkah yang paling mudah, langkah yang paling murah setelah kita berjihad, kita wajib untuk berdoa. Kita wajib untuk berdoa. Maka setelah sholat kita doakan mereka.
Kita doakan kebaikan mereka. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar penderitaan mereka secepat mungkin Allah angkat. Ingat, ketika mereka dizalimi, bukan berarti penzaliman itu hanya khusus untuk mereka. Bukan hanya penzaliman itu hanya sekedar ujian bagi mereka, tapi penzaliman untuk masyarakat Rohingya itu juga menjadi cobaan bagi masyarakat luar seperti kita ini. Allah ingin lihat hambanya ini mana yang peduli, mana yang tidak. Mereka terzalimi, tentu doa mereka kabul. Mereka minta sama Allah, ya Allah cepat selesaikan masalah ini ya Allah. Mereka terzalimi, doa mereka akan kabul, tapi Allah tunda pengabulannya. Kenapa? Karena Allah ingin lihat di luar Rohingya siapa yang peduli, siapa yang tak peduli. Allah ingin lihat kita masyarakat Indonesia ini apakah membaca berita itu datar saja perasaannya, atau menangis, atau dia akan menyumbangkan hartanya. Apapun dia bisa perbuat, asalkan dia bisa berbuat untuk saudara-saudaranya. Maka doa setidaknya, kunut nazilah jangan sampai berhenti. Sampai kapan? Sampai nanti masalah ini selesai, kita tak akan berhenti kunut nazilah. Minimal seminggu ini kita harus terus kunut nazilah. Kita minta imam kita menghafal doa kunut nazilah. Setidaknya dia baca kunut nazilah itu di dalam solatnya. Rasulullah SAW sebulan penuh berdoa kunut nazilah ketika utusan Rasulullah dibunuh, ketika utusan itu ingin mengajak suku Zakwan, suku Ra'ilin, suku Asayya untuk meluk agama Islam. Tapi utusan Rasulullah ini bukan disambut dengan baik, malah dibunuh. Dan Rasulullah sebulan penuh kunut minta sama Allah agar laknat Allah jatuh kepada mereka. Ini saatnya kita berbuat. Sabaran kita sudah habis. Apapun yang bisa kita buat, kita buat. Kalau kita bisa berangkat ke sana berjihad itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun badan kita tak bisa sampai sana, setidaknya harta kita bisa sampai di sana. Agar nanti di akhirat ada yang bisa kita jawab ketika Allah bertanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk saudaramu ketika saudaramu berada dalam kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.